Halo, perkenalkan nama saya Alexander Meruntu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Sales Activity Report atau laporan aktivitas penjualan produk prokreatin dari brand Muscle First, sebuah suplemen kreatin dengan tagline Fuel Otot, Fokuskan Otak. Ada 5 poin utama yang akan saya bahas di laporan ini. Pertama, Product Overview. Kedua, Promotion Strategy. Ketiga, Consumer Profile. Keempat, Competitor Analysis. Dan terakhir, Sales Report lengkap dengan analisis penyebab produk laku maupun kurang laku. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Product Overview. Apa itu prokreatin? Prokreatin adalah suplemen kreatin dari Muscle First yang diformulasikan untuk mendukung dua hal sekaligus, yaitu performa fisik dan fungsi kognitif. Kalau biasanya kreatin cuma dikenal di kalangan pencinta fitness, yang dimana fungsinya untuk membantu pertumbuhan otot dan tenaga latihan, prokreatin diposisikan lebih luas lagi sebagai suplemen otot dan otak. Ada 4 manfaat utama yang ditawarkan dari produk ini. Yang pertama, mendukung performa otot untuk tenaga dan pemulihan latihan. Kedua, meningkatkan metabolisme energi otak supaya kita lebih fokus. Ketiga, mendukung daya ingat yang lebih tajam. Dan keempat, melindungi sel saraf dari kerusakan. Jadi positioning produk ini jelas merupakan suplemen kreatin harian untuk kalangan aktif, baik yang rutin nge-gym, pekerja, maupun mahasiswa yang ingin performa fisik dan ketajaman fokus dalam satu produk saja. Prokreatin tersedia dalam 6 varian rasa. Di antaranya ada mixed berry, peach, green apple, guava, bubblegum, dan unflavored. Dari sisi kepercayaan konsumen, produk ini sudah bersertifikat halal MUI, terdaftar BPOM, memenuhi standar ISO 22000, dan bahkan sudah diuji secara internasional oleh Labdoor dengan skor A+. Untuk harga, prokreatin dijual mulai dari 89.000 per kemasan atau setara kurang lebih 3.000 per sajian saja, jadi sangat terjangkau. Produk ini bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dan brandnya bisa diikuti di Instagram maupun TikTok dengan username musclefirst.co.id. Oke, sekarang saya akan masuk ke strategi promosi. Ada 5 strategi yang sudah dijalankan Muscle First untuk memasarkan prokreatin. Yang pertama, konten marketing edukatif, yaitu membuat video pendek yang berisi edukasi soal manfaat kreatin untuk otot dan otak yang dibagikan di platform Instagram dan TikTok. Strategi ini berhasil karena engagementnya tinggi dan banyak yang share maupun komentar sebab sudut pandang manfaat untuk otak. Ini cukup unik dibandingkan kompetitor yang biasanya cuma fokus ke otot saja. Kedua, kerjasama dengan influencer atau call gym untuk mereview produk ke followers mereka. Ini juga berhasil, terbukti dari awareness yang meningkat signifikan dan pertumbuhan follower Instagram dan TikTok yang cukup cepat. Ketiga, bundling promo di marketplace, yaitu diskon paket prokreatin dengan shaker bottle di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Strategi ini berhasil mendorong konversi pembelian dan menaikkan rata-rata nilai transaksi. Keempat, memberikan sampel gratis di gym partner. Sayangnya strategi ini kurang optimal sebab biayanya cukup tinggi, tapi konversi ke pembelian ulang malah masih rendah. Dan yang terakhir, yang kelima, paid ads di Instagram dan TikTok ads. Ini juga kurang optimal karena cost per acquisition-nya tinggi. Hasilnya kalah efektif dibandingkan konten organik dan kerjasama call.
Untuk target pasarnya, Procreatine menyasar konsumen usia 18 tahun ke atas dengan rasio pembeli 55% pria dan 45% wanita di kelas ekonomi menengah. Ada 4 segmen utama. Pertama, fitness enthusiast, yaitu mereka yang rutin nge-gym dan butuh suplemen untuk tenaga latihan serta pemulihan otot. Kedua, mahasiswa yang butuh fokus dan daya ingat tajam untuk belajar dan harga yang terjangkau jadi daya tarik utama buat mereka. Ketiga, pekerja muda urban, di mana mereka yang melek digital, peduli produktivitas dan kesehatan otak di tengah kesibukan kerja. Dan yang keempat, konsumer yang sadar kesehatan secara holistik, yang mencari produk bersertifikat dan teruji aman. Kesamaan dari semua segmen ini adalah mereka aktif secara fisik maupun mental, melek digital dan mengutamakan produk yang teruji secara sertifikat resmi. Di pasaran kreatin, Procreatine bersaing dengan beberapa kompetitor. Ada Optimum Nutrition Creatine dan MuscleTech Creatine. Dua-duanya brand impor dari Amerika Serikat dan reputasi global yang cukup kuat. Tapi harganya jauh lebih mahal, mulai dari Rp300.000 sampai Rp350.000. Dan mereka tidak punya klaim manfaat untuk otak. Kemudian ada Nutrimax Creatine, brand lokal dengan harga menengah sekitar Rp150.000 dan distribusi luas lewat apotik, tapi variasi rasa terbatas dan edukasi produknya sangat minim. Ada juga Iron Labs Creatine, brand lokal dengan harga paling bersaing di Rp95.000, di mana mereka menyasar gym pemula tapi sertifikasi dan uji kualitasnya kurang lengkap. Dari sini posisi Procreatine cukup kuat, harganya lebih terjangkau dibanding brand impor, sertifikasinya selengkap brand besar, yaitu ada Halal, BPOM, ISO, dan LabDoor A+. Dan yang paling penting, Procreatine jadi satu-satunya produk yang secara eksplisit mengangkat manfaat otak sekaligus otot. Masuk ke bagian laporan penjualan untuk periode Januari sampai Maret 2026. Selama kuartal pertama ini, Procreatine berhasil terjual sebanyak 12.500 unit dengan total omset mencapai 1,11 miliar dan keuntungan bersih sebesar 333,7 juta atau setara margin keuntungan 30%. Kalau lihat dari tren bulanannya, penjualan terus meningkat setiap bulan, dari 3.200 unit di Januari naik menjadi 4.100 unit di Februari dan mencapai 5.200 unit di Maret. Jadi tren pertumbuhannya positif dan konsisten. Dari sisi kanal penjualan, Shopee menjadi kontributor terbesar dengan 45% dari total penjualan, disusul TikTok Shop 36% dan Tokopedia 20%. Sekarang saya jelaskan apa saja yang menjadi penyebab produk ini laku terjual dan apa saja tantangan yang masih dihadapi. Untuk faktor yang membuat produk laku terjual adalah 6 hal utama. Harga yang sangat terjangkau, sekitar 3.000 per sajian dibandingkan kompetitor impor, sertifikasi lengkap yang meningkatkan kepercayaan konsumen, diferensiasi yang jelas sebagai suplemen otot dan otak, suplemen bukan sekedar suplemen biasa, varian rasa yang beragam sehingga memperluas selera konsumen, konten edukasi dan endorsement call gym yang meningkatkan awareness secara organik dan kemudahan akses lewat marketplace populer. Di sisi lain ada juga beberapa tantangan yang menyebabkan sebagian potensi penjualan belum tercapai secara maksimal. Pertama, awareness soal manfaat otak masih rendah di luar komunitas edukasi kesehatan. Jadi, sebagian konsumen masih ragu. Kedua, persaingan ketat dari brand lokal dengan harga lebih murah, seperti Iron Labs. Ketiga, stok varian favorit seperti Mixberry dan Green Apple sempat habis di bulan Februari, sehingga sebagian calon pembeli beralih ke kompetitor. Keempat, paid ads kurang efisien karena banyak akuisisinya tinggi tapi konversinya rendah. Dan kelima, program sampel gratis di gym belum banyak berujung ke pembelian ulang. Jadi sebagai kesimpulan, Procreatine menunjukkan performa penjualan yang solid dengan tren unit terjual yang terus meningkat setiap bulan. Didorong oleh harga yang terjangkau,
sertifikasi lengkap, dan positioning unik sebagai suplemen otot sekaligus otak. Ada 4 rekomendasi ke depan. Pertama, memperbaiki manajemen stok agar varian favorit tidak kehabisan. Kedua, memperkuat konten organik dengan mengalokasikan lebih banyak budget ke konten marketing dan call dibandingkan paid ads. Ketiga, memperluas edukasi manfaat otak ke komunitas non-gym seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Dan keempat, membuat program loyalitas untuk meningkatkan konversi dari sampel gratis menjadi pembelian berulang. Jadi sekian presentasi Sales Activity Report untuk ProKreatin dari saya. Terima kasih.